Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat segenap Dewan Pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin, yang saya hormati Dewan Pengawas Yayasan Tarbiyatul Mukmin, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Tarbiyatul Mukmin, dan tidak lupa kepada pengasuh Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, Kepala SMP IT, SMA IT, SMK IT, dan Ketua Setid Ihsanul Fikri, beserta dengan segenap Dewan Guru, para dosen, para ustadz dan ustadzah, para kiai, ibu nyai, dan tidak lupa kepada seluruh karyawan Ihsanul Fikri. Demikian pula kepada Bapak Ibu wali murid, wali santri, SMP IT, SMA IT, SMK IT, Ihsanul Fikri, dan juga kepada para segenap siswa-siswi dan juga para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah Allah. Kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, tidak ada suatu halangan apapun juga. Untuk itu, syukur bilisan kita ikrarkan dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semuanya, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya. Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama keluarga besar Yayasan Tarbiyatul Mukmin akan menyampaikan sambutan dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Yang pertama, bahwa kita melihat dan perlu kami sampaikan kepada para santri dan para bapak ibu wali santri. Pada saat ini kondisi anak-anak sedang melakukan PAT atau penilaian akhir tahun pelajaran 2021-2022. Di tengah pekan daripada PAT, namun demikian kita berkewajiban tetap memperingati kelahiran Pancasila, yaitu untuk menumbuhkan semangat berkebangsaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun tidak cukup untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila, namun kita juga amalkan seperti materi yang nanti akan disampaikan oleh Kapten ARM Nur Sigit. Beliau selaku Komandan Rayon Militer Kecamatan Mungkit. Dengan mengamalkan Pancasila, tentu kita akan mampu
untuk bangkit bersama, yaitu untuk membangun peradaban. Mulai peradaban di dalam keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Seperti tema saat ini yang telah dicanangkan oleh pemerintah, hari lahirnya Pancasila, tahun ini yaitu dengan bangkit bersama, membangun peradaban dunia. Perlu kami sampaikan, hasil survei karakter AKM tahun 2021 bahwa Ihsanul Fikri hasil menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila muncul dan tampak pada siswa dan santri Ihsanul Fikri. Namun tentu saja, walaupun sudah seperti itu, penanaman, penjagaan, dan pengingatan tentang nilai Pancasila harus tetap senantiasa dilakukan dan senantiasa dilestarikan. Dan salah satunya adalah dengan memperingati hari kelahiran Pancasila yang sedang dilaksanakan saat ini. Untuk itu, pada akhirnya kami atas nama keluarga besar Yayasan Tarbiyatul Mukmin, kepada seluruh bangsa Indonesia, kami mengucapkan selamat memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2022. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bangsa ini akan senantiasa memperoleh kemajuan dan kesuksesan, yaitu menuju peradaban dunia. Semoga Allah mengabulkan permintaan dan doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya dan Ramil 13 Mukid, Kapten Armet Nur Sigit, mengucapkan selamat hari lahir Pancasila pada tahun 2022. Keragaman masyarakat Indonesia yang diikat dengan bingkai Pancasila yang menjadi satu kesatuan dan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Pancasila adalah harga mati dan menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Generasi muda akan menjadi pengganti kita, menjadi pemuda yang Pancasilais, yang tentunya akan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang ada pada 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik akan menjadi barometer, harus tetap bisa memahami dan mengamalkan Pancasila secara utuh, dan tentunya bangsa Indonesia tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Kita harus bisa mengetahui, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
berikut akan kami sampaikan implementasi kegiatan sehari-hari dan mengamalkan sila-sila yang ada pada Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, sebagai wujud kita sebagai bangsa Indonesia mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kami sampaikan dari sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara wajib memeluk agama dan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, serta percaya dan takwa terhadap Tuhannya. Kepercayaan dan ketakwaan kita hayati dan dijalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Wujud kepercayaan dan ketakwaan yang kita jalankan ialah dengan memperlakukan sesama manusia atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjauhi larangannya dan tetap menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Membangun kerjasama antar umat beragama dengan dasar kemanusiaan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian mengakui bahwa hubungan antar manusia dengan Tuhannya adalah merupakan hak asasi yang harus dihormati. Kemudian menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menentukan agama yang dianutnya sesuai dengan nurani dan hak asasinya. Menjamin kebebasan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadahnya demi memuliakan dan mengucap syukur kepada Tuhannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana mengakui bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Sang Pencipta. Tidak ada perbedaan suku, kaum, bahasa, agama, dan golongan atau status. Setiap warga negara bangsa Indonesia memiliki kewajiban yang sama dalam berbangsa dan bernegara, dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang kita wujudkan dalam bela negara. Paradigma yang salah atau penilaian yang salah apabila bela negara hanya mengangkat senjata, tetapi bela negara bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud bela negara bisa diwujudkan sesuai dengan profesi. Seperti contoh, adik-adik masih mengikuti belajar di SMA Ihsanul Fikri, SMK maupun SMP Ihsanul Fikri. Laksanakan kegiatan belajar dengan baik, mengikuti kegiatan tertib, apa yang menjadi peraturan dari sekolah dijalankan, dan tidak menjalankan larangan-larangan yang sudah tertuang dalam peraturan. Itu adalah wujud bela negara
oleh adik-adik semuanya sesuai dengan profesi yang adik-adik jalani. Kemudian wujud dari sila kedua, tidak adanya perbedaan antar warga negara dalam suku, agama, dan ras. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak berlaku semena-mena terhadap sesama manusia, apalagi terhadap mereka yang dianggap kecil, rendah ataupun miskin. Kita sebagai bangsa Indonesia harus terus tolong-menolong, mau bekerja sama demi kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saling menghormati dan menghargai, khususnya terhadap hak-haknya. Membangun semangat kerjasama untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasi dari sila ketiga antara lain adalah menempatkan kepentingan negara ataupun bangsa di atas kepentingan yang lain. Rela berkorban, baik waktu, pikiran, tenaga, serta yang lainnya, demi kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Mencintai tanah air, nusa dan bangsa, tetap bangga akan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mempertahankan budaya bangsa dari gempuran budaya asing. Budaya asing masuk harus kita saring, di mana apa yang bisa kita ambil, dan tidak bisa kita ambil, harus kita jauhkan. Kemudian kemajuan teknologi yang sekarang ini betul-betul sangat luar biasa, dan kita tidak bisa menghindari dengan adanya kemajuan teknologi tersebut. Kita harus bisa memilah, menyaring, mana yang bisa kita pergunakan dan mana yang tidak bisa kita pergunakan. Tentunya jangan sampai memecah belah persatuan Indonesia. Senantiasa memelihara ketertiban bangsa dan bernegara berdasarkan kemerdekaan. Tetap tertib pada hukum karena bangsa kita adalah negara hukum. Bersama warga negara yang lain memelihara ketertiban dunia. Dalam memelihara ketertiban dunia atau nasional, tentunya berdasarkan keadilan sosial. Menjunjung tinggi persatuan Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kita juga harus memajukan pergaulan, baik tingkat nasional maupun internasional, demi kemajuan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana mengakui bahwa rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara dan mempunyai hak yang sama sebagai warga negara dalam ambil bagian berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia yang harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan yang lain. Kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan baik yang ditimbulkan oleh dalam negeri maupun luar negeri.
Juga kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Dalam mengambil keputusan yang penting demi bangsa dan negara, hendaknya ditempuh melalui mufakat dan permusyawaratan. Kemudian dalam musyawarah harus mengutamakan akal sehat dan tidak berdasarkan mayoritas dan minoritas, melainkan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Segala keputusan musyawarah harus dihormati sejauh berdasarkan kebenaran, keadilan, dan demi bangsa dan negara. Setiap keputusan dan musyawarah tentunya dipertanggungjawabkan secara moral. Dan setiap keputusan harus menjunjung tinggi harkat bangsa dan negara, menjunjung tinggi nilai kebenaran, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana menyadarkan kita akan hak yang sama setiap warga negara dalam mewujudkan keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat, kemudian menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, semangat gotong royong, kerjasama, dan keadilan. Kita harus bisa menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Semangat kekeluargaan dan kegotong royongan tidak boleh hilang dengan adanya perkembangan zaman, karena sudah menjadi ciri khas dan adat istiadat bangsa Indonesia. Demikian yang kami sampaikan. Sedikit materi pada hari lahir Pancasila tahun 2022. Mari kita dengan keberagaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tetap bersatu padu dalam memajukan bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.